Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di WGH e-Learning. Saya Franky Aprianto, Esket Nurse MKOP, Prodi Pendidikan Nurse Tetkes Widyagama Husada. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengorganisasian dalam keperawatan. Nah, dalam bab ini, saya akan menjelaskan khusus bagaimana pengorganisasian dalam manajemen keperawatan. Latar belakang pengorganisasian, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan setelah suatu rencana dibuat dipengaruhi oleh bagaimana individu-individu yang ada dalam satuan kerja bekerja secara maksimal sesuai tanggung jawab dan wewenangnya. Untuk itu, pengorganisasian menjadi langkah penting setelah kegiatan perencanaan. Berikut saya akan menjelaskan kegiatan pengorganisasian manajemen keperawatan. Dalam pelayanan keperawatan, pengorganisasian dapat dilakukan mulai dari tingkat atas sampai dengan tingkat ruangan. Sedangkan dalam topik ini, pengorganisasian yang akan dibahas hanya pada tingkat ruang rawat inap. Nah, dalam membuat perencanaan, seorang manajer atau kepala ruang harus menyusun pengorganisasian personil agar dapat dilaksanakan rencana secara efektif dan efisien. Kegiatan pengorganisasian dalam manajemen keperawatan yang biasa dilakukan oleh manajer keperawatan adalah seperti berikut ini. Yang pertama, mengelompokkan dan membagi kegiatan yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh staf dibagi habis sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya. Nah, jadi setiap pekerjaan dibagi, baik itu ketua tim, perawat pelaksana. Nah, jadi harus dibagi rata. Kemudian yang kedua, menentukan jalinan hubungan kerja antar tenaga kesehatan agar komunikasi baik dan mendukung kegiatan sehari-hari antar tenaga kesehatan. Bisa antar perawat, bisa antara perawat dengan tim gizi, bisa perawat dengan tim fisioterapi, bisa perawat dengan tim dokter. Yang ketiga, menentukan penugasan yang kondusif. Semua tugas dikerjakan secara sukarela dan optimal tanpa ada rasa curiga antar perawat. Dalam melakukan kegiatan atau tugas sehari-hari, setidaknya dengan adanya penugasan yang kondusif ini, semua tugas dikerjakan secara sukarela sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab, supaya tidak ada rasa curiga antar perawat. Semua pekerjaan dibagi habis. Sebelum kita membahas pengorganisasian dalam keperawatan, kita perlu memahami pendelegasian dalam keperawatan. Apa itu pendelegasian? Menurut Anna 2005, pendelegasian adalah penyerahan tanggung jawab kinerja atas suatu tugas dari satu individu kepada individu lain, sedangkan pertanggungjawaban tetap tergantung hasilnya. Yang kedua, pendelegasian tugas merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada staf untuk melakukan tindakan dengan batas kewenangan tertentu. Dalam pendelegasian mengandung unsur mentoring dan regenerasi yang baik atau alami, serta memiliki nilai bagaimana mengelola sumber daya yang efektif dan efisien dengan kemampuan terbatas. Nah, ini contoh pelimpahan wewenang atau pendelegasian. Misalnya perawat A hari ini tidak masuk, sehingga pekerjaannya harus dilakukan perawat B. Nah, ini harus didelegasikan secara jelas. Nah, sehingga individu yang lain itu harus bertanggung jawab kepada pimpinan atau kepada kepala ruang. Menurut Rose
2008, pendelegasian yang baik harus melihat the five right of delegation, meliputi yang pertama tugas atau pekerjaan, yang kedua lingkungan sekitarnya, yang ketiga orang yang ditunjuk, yang keempat adanya pengarahan, yang kelima komunikasi yang baik dan dilakukan supervisi atau evaluasi. Ya, jadi sebelum melakukan delegasi, misalnya Anda sebagai kepala ruangan atau ketua tim mendelegasikan tugas Anda kepada perawat yang lain, harus ditinjau dulu tugas atau pekerjaan ini apakah sesuai atau tidak, lingkungan sekitarnya mendukung atau tidak untuk didelegasikan. Nah, orang yang ditunjuk sudah tepat atau tidak. Kemudian diberikan pengarahan, adanya pengarahan yang jelas. Kemudian komunikasi yang baik. Kemudian Anda harus melakukan supervisi. Nah, bagaimana tugas yang didelegasikan sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Berikut metode pelayanan keperawatan. Metode yang digunakan dan bentuk struktur pengorganisasian kerja yang digunakan supaya efektif dan efisien. Ada 5 model asuhan keperawatan, yaitu yang pertama model asuhan keperawatan fungsional, yang kedua model asuhan keperawatan tim, yang ketiga model asuhan keperawatan alokasi klien, kemudian yang keempat model asuhan keperawatan primer, dan yang kelima model asuhan keperawatan moduler atau gabungan model asuhan keperawatan primer dan tim. Yang pertama, model asuhan keperawatan fungsional. Apa itu model asuhan keperawatan fungsional? Yaitu pengorganisasian tugas keperawatan yang didasarkan kepada pembagian tugas menurut jenis pekerjaan yang dilakukan. Seorang perawat dapat melakukan 2 jenis atau lebih untuk semua klien yang ada di unit tersebut. Metode ini berkembang ketika Perang Dunia II akibat kurangnya perawat profesional. Maka banyak direkrut tenaga pembantu perawat. Mereka dilatih minimal cara merawat, diajarkan tugas yang sederhana dan berulang seperti menyuntik, mengukur tekanan darah, mengukur suhu, merawat luka, dan sebagainya. Awalnya, hal tersebut bersifat sementara karena keterbatasan tenaga perawat yang ada. Namun dalam kenyataannya, hal tersebut tetap bertahan sampai saat ini, khususnya di Indonesia. Ini contoh misalnya MAKP atau model asuhan keperawatan fungsional. Misalnya, perawat A tugasnya menyuntik, perawat B melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, serta menyuapi pasien, dan perawat C bertugas untuk merawat luka dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh MAKP fungsional. Jadi, tugasnya hanya satu saja. Misalnya perawat A menyuntik saja, perawat B ke bagian TTV saja, perawat C bertugas merawat luka dan sebagainya, dan seterusnya. Ini berdasarkan fungsinya. Berikut keuntungan MAKP fungsional. Perawat menjadi terampil untuk tugas dan pekerjaan tertentu karena khusus merawat luka, khusus injeksi, khusus memeriksa tekanan darah. Berikutnya, mudah memperoleh kepuasan kerja bagi perawat setelah selesai tugas. Dengan melaksanakan tugas sehari-hari sudah selesai semua, misalnya selesai merawat luka, nah otomatis perawat tersebut memperoleh kepuasan kerja. Kekurangan tenaga yang ahli dapat diganti dengan tenaga yang kurang berpengalaman untuk satu tugas sederhana. Nah, jadi tidak perlu tenaga ahli rawat luka, misalnya tenaga ahli memandikan klien, tenaga ahli injeksi. Jadi tidak perlu karena sudah ada perawat fungsional yang sehari-harinya memang bertugas injeksi, merawat luka, dan lain sebagainya. Berikutnya keuntungannya adalah memudahkan kepala ruangan untuk mengawasi staf atau peserta didik yang praktek untuk keterampilan tertentu. Nah, jadi mudah memantaunya. Siapa yang bagian rawat luka sudah bisa dipantau. Oh, memang kinerjanya setiap hari seperti itu. Jadi sudah bisa dievaluasi secara langsung misalnya. Bagian injeksi sudah kepala ruang sudah yakin sudah selesai misalnya, karena berdasarkan fungsinya. Nah, berikut kerugian model asuhan keperawatan fungsional.
Pelayanan keperawatan terpilah-pilah atau tidak memungkinkan untuk melakukan keperawatan secara holistik. Nah, jadi salah satu perawat menjadi terpilah-pilah. Ada khusus injeksi, khusus rawat luka, dan lain sebagainya. Jadi, perawat yang khusus spesifik melaksanakan asuhan keperawatan ya, tidak akan memberikan asuhan keperawatan secara holistik. Misalnya tidak memberikan asuhan keperawatan yang lainnya, memandikan klien tidak, kemudian tidak memberikan kebutuhan spiritual. Nah, tidak mendampingi klien untuk melakukan aktivitas mandiri karena masing-masing perawat sudah ada tugasnya masing-masing. Melakukan rawat luka selesai, melakukan injeksi selesai, ya sudah selesai. Nah, kemudian yang berikutnya kerugiannya apabila pekerjaan selesai, cenderung perawat meninggalkan klien dan melaksanakan pekerjaan non keperawatan. Nah, jadi melaksanakan pekerjaan yang lain, misalnya administratif. Kemudian kepuasan kerja secara keseluruhan sulit dicapai dan sulit diidentifikasi kontribusi terhadap pelayanan. Jadi untuk evaluasinya itu sulit dievaluasi karena salah satu perawat tidak bisa dievaluasi secara keseluruhan. Nah, jadi evaluasinya itu secara umum satu ruangan tersebut. Satu perawat tidak bisa dievaluasi mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Perawat hanya melihat asuhan keperawatan sebagai keterampilan saja. Nah, kerugiannya yaitu perawat hanya memandang asuhan keperawatan itu yang terpenting adalah keterampilan. Ya, harus bisa rawat luka, harus bisa injeksi, harus bisa TTV dan lain-lain. Padahal harus bisa merawat pasien secara holistik. Ya, dari mulai proses asuhan keperawatan. Berikut adalah struktur model asuhan keperawatan fungsional. Ini ada kepala ruang, kemudian ada di bawahnya ada perawat khusus obat, ada perawat khusus luka, ada perawat khusus higien, kemudian ada perawat khusus administratif. Nah, ini berfokus pada klien-klien. Nah, berikutnya yang kedua, model asuhan keperawatan tim. Apa itu model asuhan keperawatan tim? Yaitu pengorganisasian pelayanan keperawatan oleh sekelompok perawat kepada sekelompok klien yang dipimpin oleh perawat terregistrasi dan berpengalaman serta memiliki pengetahuan dalam bidangnya. Nah, pembagian tugas dalam kelompok dilakukan oleh pimpinan kelompok atau ketua tim. Selain itu, ketua tim bertanggung jawab dalam mengarahkan anggotanya sebelum tugas dan menerima laporan kemajuan pelayanan keperawatan klien serta membantu anggota tim dalam menyelesaikan tugas apabila mengalami kesulitan. Nah, model asuhan keperawatan tim ini berarti di bawah kepala ruangan ada tim, ya, tim A, tim B, tim C. Di bawah ketua tim ada perawat pelaksana. Nah, berikut keuntungan dan kelemahan model asuhan keperawatan tim. Nah, keuntungannya apa? Memfasilitasi pelayanan keperawatan yang komprehensif, memungkinkan pencapaian proses keperawatan. Yang ketiga, konflik atau perbedaan pendapat antar staf dapat ditekan melalui rapat tim. Cara ini efektif untuk belajar. Kemudian memungkinkan menyatukan kemampuan anggota tim yang berbeda-beda dengan aman dan efektif. Nah, ini adalah keuntungan dari model asuhan keperawatan tim. Ya, jadi melakukan asuhan keperawatan yang komprehensif, menyeluruh. Nah, memungkinkan pencapaian proses keperawatan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Kemudian konflik atau perbedaan pendapat antar staf dapat ditekan. Jadi ada nanti namanya itu pre-conference, middle conference, sama post conference. Jadi mengevaluasi tindakan yang sudah dilakukan sebelum dilakukan ataupun yang untuk evaluasi atau dioperkan ke perawat yang shift selanjutnya. Nah, di sini dengan adanya tim diharapkan dapat menyatukan kemampuan anggota tim yang berbeda-beda dengan aman dan efektif karena saling bekerja sama. Tapi ada kelemahannya ya. Rapat tim ini memerlukan waktu sehingga pada situasi sibuk rapat tim ditiadakan atau terburu-buru sehingga dapat mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antar anggota tim terganggu sehingga kelancaran tugas terhambat. Perawat yang belum terampil dan belum berpengalaman cenderung tergantung atau berlindung kepada anggota tim yang mampu. Nah, kita ketahui tim itu memungkinkan menyatukan kemampuan anggota tim yang berbeda-beda.
Misalnya ada salah satu perawat yang tidak bisa saja nanti menggantungkan ke perawat lain yang bisa atau mahir dalam tindakan tersebut. Nah, akuntabilitas dalam tim kabur. Jadi tidak bisa menilai akuntabilitas masing-masing perawat. Nah, karena misalnya ada pekerjaan yang selesai, dianggap itu nanti tim ini sudah bagus gitu. Nah, berikut adalah struktur model asuhan keperawatan tim. Jadi, yang paling atas adalah kepala ruangan, kemudian ada perawat, di sini ada perawat Katim, kemudian Katim B. Nah, ini perawat Katim ya, Katim A, Katim B, Katim C. Nah, di sini ada anggota. Kemudian ada anggota tim A, anggota tim B, anggota tim C. Nah, di bawah anggota tim C ini nanti masing-masing anggota mengelola pasien. Misalnya satu perawat mengelola 1 sampai 2 pasien atau klien. Nah, dalam struktur pengorganisasian kerja dengan model tim, tergambar bahwa sekelompok pasien diasuh oleh satu tim perawat. Setiap tim akan memiliki anggota tim yang terdiri dari beberapa perawat untuk melakukan atau untuk mengasuh beberapa pasien yang menjadi kelolaan yang konsisten mulai masuk sampai keluar RS. Yang berikutnya, yang ketiga adalah model asuhan keperawatan alokasi klien, yaitu pengorganisasian atau pelayanan asuhan keperawatan untuk satu atau beberapa klien oleh satu perawat pada saat tugas atau jaga selama periode waktu tertentu sampai klien pulang. Kepala ruang bertanggung jawab dalam pembagian tugas dan menerima laporan tentang pelayanan keperawatan klien. Bagaimana model asuhan keperawatan alokasi klien itu kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini adalah struktur model asuhan keperawatan alokasi klien. Jadi di bawah kepala ruangan itu langsung ada perawat A, perawat B, perawat C atau perawat pelaksana. Nah, langsung perawat-perawat tersebut mengelola beberapa pasien, 1 sampai 3 pasien. Dalam gambar terlihat bahwa satu perawat bertanggung jawab mengasuh beberapa pasien. Contoh, perawat B mengelola 3 pasien dan bertanggung jawab kepada kepala ruang. Demikian juga perawat A dan C akan mempunyai pasien kelolaan. Sedikit berbeda dengan tim, perawat anggota mempertanggungjawabkan asuhan keperawatan kepada ketua tim. Model alokasi memungkinkan perawat bertanggung jawab langsung kepada kepala ruangan. Berikut keuntungan dan kelemahan alokasi klien. Keuntungannya yang pertama, fokus keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien. Berikutnya, memberikan kesempatan untuk melakukan keperawatan yang komprehensif. Yang ketiga, memotivasi perawat selalu bersama klien selama bertugas. Tugas non-keperawatan dapat dilakukan oleh bukan perawat, misalnya administratif ataupun yang lainnya. Mendukung penerapan proses keperawatan. Yang kelima, kepuasan kerja secara keseluruhan dapat dicapai. Misalnya, alokasi klien itu, misalnya shift pagi, jadi kepala ruang langsung membagi. Nah, si A mengelola pasien nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi mulai pengkajian sampai evaluasi dilakukan oleh perawat tersebut. Jadi perawat tersebut memahami apa yang menjadi kebutuhan klien. Tapi ada kelemahannya. Beban kerja tinggi, terutama jika klien banyak, sehingga tugas yang sederhana itu terlewatkan. Ya, misalnya higienis membantu aktivitas mandiri klien, kemudian personal hygiene, itu yang hal-hal yang sepele itu nanti terlewatkan karena fokus ke tindakan medis misalnya atau tindakan kolaborasi. Peserta didik atau perawat sulit untuk memperoleh keterampilan khusus yang tidak dilakukan pada klien yang menjadi kelolaannya, misalnya kategorisasi, MGT, dan lain sebagainya. Kelemahannya ini pendelegasian tugas tertentu. Nah, jadi dalam asuhan keperawatan alokasi klien ini mendelegasikan tugas tertentu saja yang menjadi tugas apa saja yang dikelola oleh perawat tersebut. Jadi sulit ya untuk memberikan
tugas apa yang harus dilakukan. Kelanjutan perawatan klien hanya sebagian selama perawat penanggung jawab klien bertugas. Nah, kelanjutan perawatan klien hanya sebagian selama ini sama ya. Klien jadi hanya satu shift itu saja bertanggung jawab. Setelah perawat tersebut lepas dinas, jadi itu menjadi tanggung jawab perawat shift selanjutnya. Misalnya besok pagi ganti perawat yang mengelola pasien 1, 2, 3 itu menjadi tanggung jawab perawat yang pagi. Jadi kelanjutan perawatan klien hanya sebagian saja selama perawat bertanggung jawab, selama bertugas. Shift pagi saja, shift sore ataupun shift malam saja. Nah, yang keempat adalah model asuhan keperawatan primer. Keperawatan primer adalah suatu metode pemberian asuhan keperawatan di mana perawat profesional bertanggung jawab dan bertanggung jawab terhadap asuhan keperawatan pasien selama 24 jam per hari. Metode ini dikembangkan sejak tahun 1970-an. Tanggung jawab meliputi pengkajian pasien, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Asuhan keperawatan dari sejak pasien masuk rumah sakit hingga pasien dinyatakan pulang. Nah, ini merupakan tugas utama perawat primer yang dibantu oleh perawat asosiat. Keperawatan primer ini akan menciptakan kesempatan untuk memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, di mana asuhan keperawatan berorientasi kepada pasien. Pengkajian dan menyusun rencana asuhan keperawatan pasien di bawah tanggung jawab perawat primer dan perawat asosiat yang akan melaksanakan rencana asuhan keperawatan dalam tindakan keperawatan. Nah, berikut struktur model asuhan keperawatan primer. Di sini perawat primer dan klien menjadi pusatnya. Baik itu dokter, kepala ruangan, SDM rumah sakit, perawat asosiat B, perawat asosiat C. Nah, perawat ini ada 3 perawat asosiat yang membantu pagi, perawat asosiat yang membantu shift sore, perawat asosiat yang membantu malam. Nah, ini berfokus pada perawat primer. Asuhan keperawatan yang diberikan apa saja. Dokter juga akan konfirmasi ke perawat primernya. Kepala ruang akan konfirmasi ke perawat primer. SDM rumah sakit akan konfirmasi juga ke perawat primer. Nah, begitu pula perawat asosiat sebelum melaksanakan asuhan keperawatan harus koordinasi dengan perawat primer. Pada model asuhan keperawatan primer membutuhkan kualifikasi tertentu. Karena perawat primer harus tenaga perawat profesional atau registered nurse yang mengasuh pasien mulai pengkajian, penentuan diagnosa, membuat rencana, melakukan implementasi dan evaluasi. Dalam kegiatan implementasi, perawat primer dibantu oleh perawat asosiat. Jadi, peran perawat asosiat ini adalah membantu saat pelaksanaan tindakan. Perawat primer akan mengasuh 4-6 klien pasien selama 24 jam. Nah, jadi misalnya pasien ini perawat primer ini pulang, misalnya bisa pulang ya, tapi dibantu oleh perawat asosiat ini yang shift pagi, sore atau malam ya. Jadi perawat primer bukan berarti selama 24 jam di rumah sakit, tapi mulai dari merencanakan sampai dengan evaluasi ini dibantu oleh dalam implementasinya nanti dibantu oleh perawat asosiat. Nah, misalnya hanya pagi saja ke rumah sakit atau sore saja atau malam saja. Nah, nanti perawat asosiat bisa melihat dokumentasi asuhan keperawatan yang sudah direncanakan oleh perawat primer. Nah, yang kelima adalah model asuhan keperawatan modular atau gabungan model asuhan keperawatan primer dan tim, yaitu pengorganisasian pelayanan atau asuhan keperawatan yang dilakukan oleh sekelompok klien dari mulai masuk rumah sakit sampai pulang, disebut tanggung jawab total atau keseluruhan. Nah, untuk metode ini
diperlukan perawat yang berpengetahuan, terampil, dan memiliki kemampuan memimpin. Idealnya 2 atau 3 perawat untuk mengelola 8 sampai 12 klien. Nah, ini adalah gabungan. Jadi 2-3 perawat ini selama 24 jam penuh bertanggung jawab terhadap 8 sampai 12 klien ini. Nah, jadi ada timnya, tapi bertanggung jawab selama 24 jam, mulai pasien masuk sampai pasien keluar. Nah, ini metode primernya. Nah, jadi digabungkan keduanya menjadi asuhan keperawatan moduler. Nah, ini bagian struktur model modular atau gabungan. Nah, di mana Karo ini membawahi PJ shift pagi, penanggung jawab shift sore, penanggung jawab shift malam. Nah, ada perawat di bawah PJ shift ini ada perawat pelaksana 1, perawat pelaksana 2, perawat pelaksana 3, begitu pula seterusnya. Nah, ini bisa dinamakan tim 1, tim 2, tim 3. Jadi ini adalah gabungan antara asuhan keperawatan primer dan model asuhan keperawatan tim. Nah, semua model di atas dapat digunakan untuk mengorganisasikan pelayanan atau asuhan keperawatan sesuai situasi dan kondisi ruangan, jumlah perawat, serta kemampuan perawat yang ada. Jumlah perawat yang ada harus seimbang sesuai dengan jumlah klien. Selain itu, kategori pendidikan tenaga keperawatan yang ada perlu diperhatikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang akan dibebankan. Ya, jadi semua model itu bagus ya. Jadi harus menyesuaikan kondisi ruangan, mana yang sesuai. Nah, kalau menggunakan model primer, apakah sesuai? Misalnya, sedangkan tingkat pendidikan perawat dan pelatihannya masih belum mumpuni misalnya, jadi belum equitable, jadi bisa lebih cocoknya menggunakan fungsional misalnya, karena keterbatasan sumber daya. Nah, jadi harus disesuaikan jumlah. Berikutnya jumlah klien ya, jumlah kliennya banyak, bisa menggunakan metode asuhan keperawatan tim. Nah, pendidikan ini tadi sesuai dengan keperawatan primer ya, tingkat pendidikan, tanggung jawabnya bagaimana. Misalnya pendidikan perawatnya masih diploma semua, nah sehingga model asuhan keperawatan primer atau tim ini tidak sesuai. Demikian penjelasan tentang bab 2, yaitu perencanaan dan pengorganisasian keperawatan. Sampai bertemu lagi di WGH e-Learning dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.